Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ini dalam beberapa jam ke depan sebelum kita berbuka puasa, bagi yang menjalankan ibadah puasa, kita akan bersama-sama mengikuti sharing session, sebuah kegiatan yang digagas oleh PT Insurin untuk berbagi ilmu terkait dengan khususnya K3 untuk mengisi hari-hari supaya mendukung kegiatan bekerja dari rumah sekaligus stay at home. Ya, kebetulan saat ini hadir di antara kita pemateri dari beliau adalah, sebentar saya share tadi. Kaitannya dengan Pak Mufti, nama lengkap Mufti Irawan. Ya, beliau adalah dosen, peneliti dan konsultan terkait dengan K3 khususnya di human factor dan behavior. Saat ini tercatat sebagai dosen di Universitas Indonesia di program studi K3. Ya, beliau latar belakang pendidikan S1, sarjana psikolog, S2 K3, dan saat ini sedang menjalani program studi doktor di Universitas Indonesia. Kebetulan teman kuliah ya Pak. Ya, iya, Bu. terima kasih Pak Mufti sudah meluangkan waktu untuk bersedia untuk kita ini masih mahasiswa. Sharing session ini. Ya. Tema atau topik yang dibahas pada pagi hari ini, pada siang hari ini itu terkait dengan human factors dan safety behaviors. Ya. Ya. Ada banyak teori-teori terkait dengan human factor atau faktor manusia, bahwa dikatakan faktor manusia adalah merupakan salah satu penyebab kecelakaan kerja yang terjadi selama ini. Nah, makanya bahwa manusia adalah salah satu sentral dalam upaya untuk, kalau kita berbicara tentang ilmu keselamatan dan kesehatan kerja, ada banyak faktor yang terkait dengan manusia di dalamnya. Khususnya apabila kita berbicara tentang perilaku keselamatan kerja. Ya, tidak perlu panjang mengantar ya. Mungkin bisa lanjut saya serahkan kepada Pak Mufti untuk memberikan materi untuk berbagi tentang human factors dan safety behavior. Silakan. Oke, ini saya berarti langsung share screen ya, Bu ya? Ya, Pak. Belum bisa share screen nih. Silakan. Karena Ibu masih share screen, saya belum bisa sudah, share Pak, screen. Sudah ya? Belum, Bu. You cannot start screen. Bisa? Belum. Jadi pakai diarahkan. Masih belum ini. Saya masih belum bisa share screen, Bu Yaya. Halo, Bu. Halo, bisa Pak? Ya, belum. Ini udah bisa. Oke, udah. Ya, silakan. Udah bisa. Enggak ada.
Oke. Ya, apakah sudah terlihat? Udah, Pak, udah. Udah ya. Ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama terima kasih untuk Bu Andi Suraya dan PT Insurin yang sudah mengajak saya untuk sharing. Jadi ini sifatnya sharing apa yang saya punya pengetahuan gitu ya mengenai human factors and safety behavior, atau kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi faktor manusia dan perilaku keselamatan. Nah, salah satu topik yang menjadi minat saya karena kebetulan background saya memang berasal dari salah satu kajian ilmu perilaku, dan kemudian juga bertemu dengan dunia safety atau K3 secara umum, seperti itu. Pada siang hari ini saya mungkin tidak akan banyak, ini juga tidak banyak sih slide-nya. Kalau tidak salah hanya ada 25 slide ya. Mudah-mudahan tapi bisa menjadi topik diskusi buat kita di siang hari ini sambil menunggu buka puasa ya, buat yang menjalankan ibadah puasa. Nah, mudah-mudahan saja apa yang saya sharing nanti bisa bermanfaat dan ya bisa menambah wawasan maupun keilmuan buat kita semua, bukan hanya buat para audiens, tapi juga buat saya sendiri biasanya. Karena kan kalau dari kita sharing sesuatu, sebenarnya kita tuh juga mau nggak mau akhirnya belajar lagi. Ya, ini judul yang saya pakai, faktor manusia dan perilaku keselamatan. Ada dua hal yang memang menjadi istilah ya kalau dalam safety gitu ya. Tapi nanti detailnya akan dijelaskan. Kurang lebih ini outline-nya. Yang pertama mungkin nanti akan ada pembahasan mengenai konsep dasarnya, yaitu apa sih konsep dasar manusia tuh di dalam safety gitu ya, di dalam K3 safety secara khusus lah. Terus kemudian apa bedanya pendekatan dari sudut pandang human behavior atau perilaku dan pendekatan dari sudut pandang human factors. Dan kemudian mungkin nanti ada sedikit dari masing-masing istilah tersebut, apa sih mungkin metode atau mungkin program yang ada di industri atau di perusahaan atau di organisasi yang selama ini dijalankan. Pemulai pertama, saya mungkin sharing tentang ini saja dulu, bahwa ini paradigma berpikir kita ya, bahwa ada yang namanya teori, model atau konsep, kemudian ada yang namanya metode atau teknik, kemudian ada yang namanya alat atau tools gitu ya. Jadi ini biasanya saya pakai pada saat kita melakukan analisis tertentu. Nah, kita harus bisa membedakan dulu mana yang disebut dengan teori, model, atau konsep gitu ya, mana yang merupakan metode, dan mana yang merupakan alat gitu ya. Jangan sampai nanti jadi kebalik-balik gitu ya. Misalkan teorinya apa tentang Pitagoras kalau dalam ilmu sains ya gitu ya. Kemudian metode Pitagoras itu sebenarnya ngapain sih? Oh, ternyata mengukur segitiga gitu ya. Nah, terus kemudian teknik pengukurannya berarti harus bagaimana gitu kan? Nah, yang kemudian akhirnya tercantum dalam sebuah rumus. Nah, terus kemudian untuk melakukan pengukurannya dengan alat apa? Gitu
gitu ya. Kalau misalkan pakai sentimeter ya berarti mungkin bisa dengan penggaris, bisa dengan meteran dan lain-lain. Nah, ini runutan berpikir yang saya rasa mungkin menjadi basicnya dulu sebelum kita berbicara ke yang lainnya. Nah, begitu pula juga di ilmu aplikatif seperti K3 dan safety ini kan ilmu yang sifatnya applied ya, applied science, ilmu terapan. Nah, dalam ilmu terapan itu kita harus pandai tahu mana yang sebenarnya ini merupakan sebuah teori, model atau konsep, mana yang merupakan metode dan mana yang merupakan tools. Karena seringkali saya melihat dari pengalaman saya itu kadang-kadang tools itu kemudian menjadi teori. Dan misalkan contohnya saja adalah form pengisian atau form assessment gitu ya. Mungkin itu sebenarnya hanya sebuah tools. Tapi karena kita terbiasa pakai itu seolah-olah itu menjadi teori. Nah, sebenarnya kita harus cari teorinya. Begitu pula juga dalam perilaku. Misalkan pada saat kita melakukan pengamatan gitu ya, perilaku orang dengan misalkan menggunakan form tertentu gitu ya, sebut saja misalkan form X gitu. Nah, karena kita selalu menggunakan form X itu seolah-olah form X itu adalah teori, padahal bukan, itu adalah tools. Nah, kita harus cari tahu dulu tuh dari form X itu sebenarnya dulu lahirnya dari teori apa gitu ya, yang metodenya tuh bagaimana gitu. Nah, ini paradigma berpikir yang perlu ada. Kenapa ini saya tekankan? Karena begitu kita memahami tentang ilmu perilaku, ilmu manusia, ilmu sosial, itu banyak sekali teori, banyak sekali model, dan banyak sekali konsep yang harus diturunkan menjadi metode dan alat, gitu ya. Dari satu teori bisa jadi berbagai macam alat, gitu ya. Tapi bisa juga ada alat yang dirancang dengan dia menggabung-gabungkan dari beberapa teori. Nah, ini yang kita harus bisa mencermatinya supaya nanti kita eh, tidak kabur dalam berpikir gitu ya, sistematis dalam berpikir, terutama untuk menganalisis. Oke, mungkin ini yang paling penting, pertama basicnya. Kemudian ya ini yang menjadi bahasan kita ya, fokusnya ada di safety ya. Nah, safety itu punya banyak bidang di dalamnya gitu ya, ada sistem, ada human, manusia, dan ada teknologi ya, kita bahas tentang human-nya. Nah, saya cerita dulu mungkin tentang perkembangan-perkembangan ya mengenai manusia di dalam organisasi. Ini saya mau cerita sudut pandang dari uh, organisasi ya yang kita kenal dengan misalkan divisi yang mengurus manusia di dalam organisasi ya, departemennya biasanya khusus gitu ya. Nah, perkembangannya itu dulu manusia di dalam organisasi itu dikenal departemennya dengan nama personalia. Ya, jadi sifatnya hanya mengurus saja mengenai urusan-urusan personal manusia yang bekerja dalam organisasi itu. Yang diurus tuh gaji, gitu ya, absensi, gitu ya, dan kemudian mungkin potongan asuransi dan lain-lain, itu personalia. Ya, seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu manajerial dan juga ilmu manusia, maka kemudian berubah dari yang personalia hanya tadi mengurus tentang gaji dan lain-lain, kemudian manusia dianggap sebagai sebuah resource atau sumber daya, sehingga bergantilah menjadi human resource. Di sini manusia yang tadinya hanya dianggap sebagai alat ya, yang diperhatikan jasanya dibayar, di sini kemudian dianggap sebagai sebuah sumber daya. Nah, sehingga sudut pandangnya berbeda, bisa kita bilang naiklah derajatnya ya, dari alat kemudian menjadi sumber daya. Nah, di sini perlakuannya adalah yang manusia itu kemudian harus dibina gitu ya. Makanya kemudian tidak hanya mengurus tentang gaji saja, tapi juga tentang pelatihannya,
kompetensinya gitu ya, knowledge-nya atau apa namanya kemampuannya gitu ya. Nah, di sini sudah dipertemukan seperti itu sampai kemudian mungkin dilakukan juga perhitungan-perhitungan atau analisis-analisis tentang seberapa si manusia yang dimiliki oleh organisasi ini efektif dan efisien untuk meningkatkan performa di organisasi seperti itu. Nah, kemudian seiring juga dengan perkembangan zaman makin maju, ilmu pengetahuan, teknologi, sistem juga makin canggih, bergeser lagi namanya menjadi human capital. Dari tadinya resource, sumber daya, kemudian sekarang dianggap sebagai sebuah kapital. Kapital berarti apa? Aset gitu ya. Nah, berarti di sini manusia makin naik lagi derajatnya nih dalam organisasi. Penting lagi gitu. Udah dibedakan lagi dari sumber daya yang lain. Berbeda. Jadi di sini dipandang bahwa manusia tuh wah penting banget oleh organisasi ya. Nah, di sini udah macam-macam bahwa sekarang hubungannya antara manusia dengan organisasi itu bukan lagi terpisah tapi sudah menjadi satu kesatuan dan lain-lain. Sampai kemudian yang terbaru dianggap juga sebagai bisnis partner. Jadi naik lagi posisinya gitu ya, relasi pemilik perusahaan bukan lagi apa namanya antara atasan dengan bawahan, tapi orang-orang yang kerja dengan kita tuh sebenarnya adalah partner untuk mengembangkan bisnis gitu ya. Sehingga bisnis kita ini ya organisasi perusahaan itu kan bisnis bicaranya, sehingga bisnis kita ini yang maju kalau kita ya bareng-bareng semua menjadi partner majuin bareng-bareng. Jadi nggak bisa cuma si ownernya saja, tapi juga semua yang terlibat itu harus menjadi partner dalam mengembangkan bisnisnya. Nah, ini adalah paradigma atau pemikiran atau sudut pandang mengenai manusia di dalam organisasi secara keseluruhan. Nah, di mana kita kenal di situ ada departemennya, kalau secara Indonesia mungkin departemen SDM gitu ya, sumber daya manusia, atau ada juga departemen HR, human resource gitu ya. Atau ada juga beberapa perusahaan yang sudah mengganti menjadi human capital gitu ya. Bahkan mungkin di beberapa tempat ada yang sudah menjadi human capital and business partner gitu ya. Walaupun kalau di Indonesia mungkin masih lebih banyak di human resource dan human capital. Tapi intinya adalah perkembangan mengenai sudut pandang manusia dari awal jadi sebagai sebuah alat, kemudian lama-lama jadi menjadi sebuah aset ya. Jadi makin lama makin naik derajatnya, posisi manusia itu makin penting di dalam organisasi. Ya, ini adalah sebuah sudut pandang. Nah, itu dalam konteks organisasi, dalam konteks manajemen gitu ya. Nah, terus kemudian bagaimana kalau dalam konteks safety? Nah, ini sering ya yang menjadi perdebatan ya. Apakah manusia itu penyebab ya, causes, penyebab celaka gitu ya. Kemudian apa sih yang dibicarakan? Unsafe act ya, yang paling sering. Wah, ini perilakunya nggak aman nih, perilakunya nggak selamat nih ya. Terus kemudian blaming, ya manusia seringkali dianggap sebagai yang bersalah kalau terjadi segala sesuatu, ditangkap, ditahan, gitu ya, dipenjara, atau justru malah manusia itu aset, sama seperti pandangan yang tadi sebelumnya. Terus kemudian yang sering dibahas, lebih sering ke perilaku yang negatif atau perilaku yang positif, behavior. Ya, terus kemudian manusia itu sebagai terdakwa atau justru sebenarnya kontributor dalam organisasi, di dalam safety, terutama dalam safety. Ya, nah, ini yang kemudian menjadi perdebatan selama sekian tahun. Kalau kita mau runut mungkin dari tahun 1931 semenjak adanya teori Heinrich, domino teori sampai sekarang. Nah, sudut pandang manusia dalam safety itu bagaimana sih? Kalau tadi kita lihat di dalam manajemen ternyata ada perkembangan mengenai sudut pandang manusia. Nah, dalam safety bergerak juga nggak sudut pandangnya? Atau justru memang sudut pandangnya tetap sama gitu ya? Lebih kepada ngomongin pencegahan, jangan sampai si manusianya menjadi penyebab, atau justru sekarang ngomonginnya bahwa manusianya itu sudah sebagai sebuah kontributor yang baik, sebagai sebuah aset. Nah, ini sinkron nggak antara pandangan manusia dalam safety dengan pandangan manusia di dalam organisasi atau manajemen, gitu ya. Nah, ini salah satu yang perlu dibahas juga. Jangan sampai di departemen lain dalam organisasi memandang manusia
dengan misalkan sudut pandang yang di slide sebelumnya, sementara di safety, nah belum sinkron dengan sudut pandang itu, gitu. Sehingga bisa jadi nanti kebijakan yang ada di dalam organisasi karena memandang manusianya beda, maka mungkin pendekatannya bisa jadi nanti jadi berbeda antara satu program dengan program yang lain. Padahal seharusnya kalau sudut pandangnya sama, ya kita bisa memandang bahwa ya manusia itu adalah sebuah aset, kontributor, dan kemudian sebagai sebuah apa namanya hal yang justru malah menyelamatkan kita gitu. Walaupun memang tidak terlepas kemungkinan juga bahwa ada manusia yang menjadi penyebab. Nah, tapi sudut pandang ini kemudian menjadi penting ya karena ada perkembangannya secara manajemen dan organisasi. Nah, untuk membahas itu mungkin kita lihat secara sejarahnya. Jadi saya adaptasi dari Hellhoven dan Honagel ini saya coba buat, mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi kalau kita lihat dalam safety sendiri ada perbedaan atau perkembangan juga mengenai memandang safety itu seperti apa. Yang pertama itu kalau kita lihat ada yang disebut dengan era teknologi atau era technical gitu ya, era teknis. Itu dimulai dari pertama kali safety bisa muncul karena adanya revolusi industri tahun 1799. Ya, saya rasa semuanya mungkin tahu tentang revolusi industri di mana berubah ya dari kaum agraria ya menjadi masyarakat industri dari yang bertani kemudian bekerja di pabrik. Nah, ini kemudian yang sebenarnya safety itu sudah mulai dari situ. Kalau kita berbicara safety di dalam industri. Nah, era teknikal atau teknologi ini identik dengan bahwa segala sesuatu itu fokusnya pada teknologi atau teknik atau peralatan yang dipakai. Sehingga kalau terjadi kecelakaan atau terjadi suatu masalah dalam safety yang tidak kita inginkan, ini pendekatannya adalah perbaikan pada segi teknis, equipment, gitu ya. Nah, di sini sama dengan perkembangan zaman pada saat itu, revolusi industri, ya manusia masih dianggap sebagai alat, gitu ya, personalia, gitu ya. Ya, kalau manusianya kemudian misalkan meninggal dalam celaka, dalam pekerjaan, ya sudah, jadi diganti sama alat yang lain, gitu ya. Harga manusia pada era ini sangatlah murah, ya, bahkan bisa jadi lebih mahal peralatan kerja yang lain dibandingin manusia pada revolusi industri ini. Karena semua orang berbondong-bondong ingin kerja di pabrik, tapi kemudian penawaran lebih banyak daripada permintaan kan, sehingga harga manusia waktu itu dianggap sangat murah. Nah, tapi perkembangan zaman terus muncul teori Hendrix dan kemudian muncul juga perkembangan ilmu sosial tahun 1950-an. Ada revolusi industri, revolusi IT juga, ditemukan komputer dan lain-lain ya. Terutama ya yang krusial memang terjadinya perkembangan ilmu sosial ya. Muncul ilmu-ilmu seperti psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi dan lain-lain ya. Sehingga dimulailah ada disebut dengan yang baru era faktor manusia. Di sini ya sama seperti perkembangan tadi manusia dalam organisasi, manusia harkat derajatnya naik gitu ya. Jadi sudah lebih dihargai gitu ya. Sehingga pada saat memandang kalau ada terjadi masalah dalam safety ya ini ada unsur manusia yang harus kita intervensi, kita kelola gitu ya. Itu ditandai juga dengan adanya salah satu teori yang cukup terkenal, Hierarchy Model tahun 90-an, 97 ya, dan kemudian banyak teori lain ya. Nah, kemudian dengan makin berkembangnya IT, informatika, terutama teknologi informatika, ya, kemudian muncul pandangan bahwa nggak cukup kita hanya berbicara tentang teknologi atau teknis dan orang. Ternyata orang itu, manusia itu berperilaku atau bertingkah laku gitu ya, itu ini ada kaitannya dengan sistem yang dimiliki oleh
safety perusahaan atau organisasi gitu ya. Begitu juga dengan teknologinya. Dan ternyata ada interaksi semuanya. Jadi muncullah era sistem manajemen ya. Ini sekitar tahun 2000-an ya, dengan berbagai macam perkembangan zaman, terutama juga perkembangan informasi ya. Nah, ini ada juga kemudian perubahan paradigma di tahun 2014, ada safety 2 resilience engineering ya. Ini dikemukakan oleh Profesor Nagel gitu ya, sehingga akhirnya disebutkanlah bahwa ada 3 era dalam safety untuk memandang ini loh perkembangan safety ya. Jadi ya kalau kita berbicara tentang manusia itu sebenarnya kita berbicara di era tahun 1980-90-an gitu ya. Sekarang ini semuanya sebenarnya harus berbicara tentang sistem dan manajemen. Ya ini untuk gambaran saja ya, untuk kita menjadi paradigma di awal. Nah, dengan perkembangan itu maka kemudian ini saya ambil dari HASPA Australia tahun 2012, kita lihat bahwa manusia itu dalam safety ternyata memiliki peran sentral gitu ya. Kalau kita lihat bukan hanya safety tapi juga health. Kalau di sini karena ini occupational health and safety ya. Kenapa menjadi perannya sentral ya? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang occupational health dan safety, di sini yang menjadi paling sentral adalah organisasi. Makanya di situ organisasi diberikan huruf yang lebih tebal. Gitu ya, the organization. Tapi organization ini nggak akan bisa berjalan karena butuh human atau orang yang bekerja, working in organization, bekerja dalam organisasinya. Ya, di mana organisasi itu memiliki sistem. Jadi human, organization, dan sistem ini kemudian menjadi sentral dari pelaksananya occupational health safety atau K3 atau safety yang bagus di perusahaan seperti itu atau di industri secara lebih luasnya ya. Nah, tapi tidak lupa juga bahwa humans yang working in organization ini ya itu bisa dilihat dari sudut pandang safety atau health ya, tapi sebelum sampai ke sudut pandang safety sama health, yang paling penting di atas adalah work. Jadi harus didefinisikan juga work atau pekerjaannya seperti apa gitu ya, karena itu akan sangat mempengaruhi nanti keberlangsungan organisasi dan sistemnya. Nah, ini untuk melihat seberapa pentingnya gitu ya, why, kenapa kemudian humans menjadi bahasan yang tidak putus-putus gitu ya di dalam safety atau di dalam K3 secara lebih luas. Nah, bahasan tentang human di dalam safety atau K3 itu sebenarnya harus kita kaitkan juga dengan hazard dan risk. Kenapa? Karena kunci dari K3 adalah di sini, pengelolaan hazard dan risiko. Kalau kita lihat misalkan dari sudut pandang hazard, itu ada bahasan tentang psikososial hazard, yaitu tentu kental sekali nuansa tentang pengelolaan manusianya ya, secara psikologis dan juga sosiologis ya. Terus kemudian ada juga tentang pendekatan, salah satunya adalah kontrol hazard ya, dari tahapan engineering, administratif, dan kemudian dari tahapan behavior. Kalau dari segi risiko, kemudian kita berbicara tentang safe behavior dan at risk behavior ya. Nah, yang mana sekarang udah mulai banyak ilmuwan yang meninggalkan istilah unsafe act atau unsafe behavior, sehingga membaginya menjadi safe behavior dan at risk behavior. Kemudian muncul lagi berbagai macam teori-teori dan juga pendekatan seperti human factors, human error, human reliability, resilience engineering, dan lain-lain. Nanti mungkin ini bisa dibaca lebih lanjut. Nah, yang mau saya bahas di siang hari ini ya, setelah tadi kita bahas tentang paradigma dan kemudian perkembangan teorinya gitu ya, perkembangan pandangannya ya. Yang utamanya ingin saya sharing kepada teman-teman semua adalah bahwa ada 2 sudut pandang atau 2 pendekatan mengenai manusia di dalam K3 atau safety. Yang pertama adalah human behavior, yang kedua adalah human factors. Human behavior berarti adalah safe behavior ya, perilaku. Human factors, faktor manusia. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, ini mungkin yang akan menjadi topik ya materi saya di siang hari ini. Yang pertama kita ke human behavior dulu. Jadi kalau di human behavior konsep dasarnya itu adalah dari ilmu perilaku ya. Ilmu perilaku itu ada dari psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, hukum, dan sebagainya.
Ya. Konsep pentingnya adalah bahwa behavior atau perilaku yang kita lihat tuh ya, disebut dengan overt, terlihat, itu hanya 10% dari si orang itu, ya. Sisanya semuanya 90% itu ada di dalam dirinya atau kita sebut dengan covert, ya, disebut dengan drivers of behavior atau yang mendorong dari perilaku itu. Nah, ini kemudian menjadi konsep dasar untuk kemudian nanti pengelolaan perilakunya. Berarti kalau kita pendekatannya behavior, kita hanya berkonsentrasi pada apa yang terlihat, gitu ya, bukan berkonsentrasi pada driver of behavior-nya. Nah, apa yang terlihat ini ya banyak ya, cara berjalan, ya, cara ngambil barang, ya. Kalau di safety pakai APD apa enggak, itu ya semua yang terlihat, gitu ya. Tapi yang melatar belakangi orang, kenapa dia pakai APD-nya? Tapi yang ini nggak pakai yang di sini APD-nya pakainya nggak rapi, itu kemudian bahasan yang disebut dengan driver of behavior-nya, ya. Nah, ini konsep dasarnya dulu. Nah, dari behavior itu kemudian ada faktor pembentuk perilakunya, ya. Saya ambil dari guru saya nih. Jadi dari yang tadi kita lihat gunung es itu, nah perilaku itu bisa dibentuk melalui internal atau eksternal. Ya, internal itu maksudnya dari dalam dirinya, eksternal dari luar dirinya. Internal itu misalkan orang mau belajar, sekolah, gitu ya, atau kerja, itu karena dia misalkan memiliki keinginan dia kerja karena dia mau pencapaian untuk dirinya. Dia mau belajar karena dia ingin jadi sarjana misalkan. Itu udah dari internal. Eksternal ya mungkin dia mau datang belajar misalkan karena ternyata dia sambil ketemu teman-temannya. Dia mau bekerja karena mungkin dia ingin membeli sesuatu yang ada di luar dirinya gitu ya. Nah, itu kemudian menjadi faktor pembentuk perilaku baik secara internal dan eksternal. Nah, nggak ada yang benar-benar pure 100% internal atau 100% eksternal. Ini ada derajatnya masing-masing gitu ya. Nah, kita pengen belajar supaya jadi sarjana, tapi juga pengen ketemu teman-teman sih. Nah, mana yang kemudian akhirnya menjadi lebih banyak, lebih dominan. Di sini konsepnya. Kemudian yang kedua ada nature dan nurture. Ya, nature itu bawaan, nurture itu belajar. Perilaku ada yang bawaan ya. Contohnya misalkan kita berdiri, berlari itu bawaan. Semua manusia tuh bisa berdiri, berlari ya. Ya, yang berhubungan dengan dirinya ya nggak usah diajarin tuh bisa. Ya. Sementara kalau nurture itu dia melihat ke orang lain. Ya misalkan contohnya kalau yang negatif, bullying. Orang tuh melakukan bully ke orang lain itu sebenarnya belajar karena melihat, ya. Atau anak kecil tiba-tiba dia loncat dari bangkunya ke bawah gitu. Kenapa? Karena dia melihat di televisi misalkan ada tayangan anak-anak jadi superhero bisa terbang, itu kan dia belajar. Atau rokok misalkan, ya. Rokok tuh kan bawaan untuk belajar gitu ya. Nah, ini juga sama. Mana yang lebih dominan ya. Nah, walaupun kalau kita lihat dari perkembangan sekarang ya tentu pasti lebih banyak yang belajar dibandingin dengan yang bawaannya ya. Kemudian ada person dan environment, orang atau lingkungan. Ya, ini kurang lebih mirip-mirip sama ya. Jadi intinya faktor pembentuk perilaku itu ada yang dari dalam diri manusia, ada yang dari luar diri manusia. Nah, ini kemudian mana yang kemudian akhirnya nanti menjadi dominan, ya itu yang mempengaruhi pembentukan perilakunya. Kemudian bagaimana manusia itu melakukan pembelajaran itu banyak sekali teorinya ya. Ada yang bilang karena ada stimulus kemudian berespon, ada yang coba-coba trial error, ada yang karena dikasih reward dia kemudian jadi bagus perilakunya, dikasih punishment ya. Kemudian perilakunya jangan sampai muncul gitu ya. Kemudian ada yang modeling, role model, mencontoh ke orang yang dia anggap lebih baik dari dirinya gitu ya. Ya, terutama misalkan pada remaja gitu ya, mencari role model.
Kemudian bisa melalui diskusi, akhirnya kemudian berubah perilakunya, kemudian praktek belajar gitu ya, termasuk mengajarkan orang lain, ya itu semua adalah proses manusia belajar ya, sehingga membentuk perilaku-perilaku tertentu. Nah ini konsep-konsep dasar pada pendekatan perilaku. Sehingga kalau kita lihat pada pendekatan perilaku, untuk konteks safety, ya, karena pendekatan individu person, maka pendekatannya itu asesmennya sifatnya adalah melihat apa yang kemudian terlihat oleh panca indera pada pekerjaan sehari-hari. Ya, sementara yang bawah itu psychometric assessment itu perlu dilakukan pengukuran lagi dengan ilmu perilaku terutama psikometri ya. Macam-macam deh caranya kalau ini. Nah, sehingga pendekatannya itu kalau di perusahaan itu biasanya kalau pendekatan individu itu melalui observasi perilaku, pengawasan perilaku ya oleh pengawas ke pekerja atau sebaliknya pekerja ke atasannya gitu ya. Terus kemudian pelatihan perilaku. Ya kalau mengendarai HD harus begini ya, kalau mengendarai mobil di daerah area terlarang atau area proses harus seperti ini gitu ya. Atau apa namanya? Kalau masuk ke ruang tertentu harus begini. Nah, itu pelatihan. Kemudian reward punishment, kalau dia bagus, safety-nya, safety behavior-nya bagus, dia dapat reward ya, misalkan bonus apa gitu ya, atau cindera mata dari perusahaan. Tapi kalau nggak bagus, misalkan potong gaji, atau kemudian mungkin KPI-nya diturunkan nilainya. Nah ini pendekatannya akhirnya menyentuh ke orang per orang secara individu. Nah ini adalah pendekatan perilaku. Nah umumnya program yang ada dalam pendekatan perilaku safety itu jadi seperti ini ya, yang selama ini ada di perusahaan ya. Contohnya apa? Biasanya yang paling top adalah behavior based safety (BBS) gitu ya. Itu kenapa? Karena tadi pakai konsep pendekatan yang mengobservasi orang per orang gitu ya. Perilakunya seperti apa sih gitu ya. Nah, kemudian dicatat gitu ya. Dicatat, nah kemudian masukkan ke dalam kartu observasi perilaku ya. Nanti kemudian perilakunya bagaimana dikumpulkan gitu ya. Kemudian diberikan feedback. Nah, ini adalah pendekatan individu yang bentuknya programnya seperti itu jadinya. Kemudian JSA, JHA ya, pengawasan dan perizinan. Kita nggak sadar juga bahwa sebenarnya dengan adanya job safety analysis atau work permit perizinan itu sebenarnya itu mengintervensi ke individu, perilaku individu ya. Karena dia nggak boleh kerja kalau misalkan ini belum ada. Oh iya, Ya, dia dia minta nomornya tadi malam. halo, ada yang bocor kayaknya. Lanjut Pak, nanti saya sambil mute. Iya ya. Ya, kita juga nggak sadar kadang-kadang JSA, perizinan, work permit itu juga sebenarnya adalah pendekatan individu. Kenapa ya? Kan dia nggak boleh memunculkan perilakunya kalau dia belum dapat izin, gitu kan? Nah ini sebenarnya kan berarti dia harus punya perilaku tertentu setelah melalui proses ini. Nah ini kan konteksnya juga masing-masing individu ini, ya. Nah itu sebenarnya juga program pembentukan perilaku. Karena kalau misalkan perizinannya berubah, bisa jadi nanti perilakunya pun akan berubah untuk dia mengerjakan sesuatu. Kemudian training, udah pasti ya dilakukan training ya, apa sih yang mau dimau gitu ya, bisa perorangan, bisa per kelompok gitu ya, tapi intinya adalah ini mau merubah satu-satu orang gitu ya. Kemudian coaching ya, pendampingan gitu ya, diberikan mentor dan lain-lain ya, itu juga sifatnya pendekatan ke individu. Konseling mungkin untuk yang punya masalah misalkan tentang motivasi, masalah secara apa namanya psikologis dan lain-lain, ya ini juga pendekatan individu. Kemudian tadi safety reward, bonus, kemudian safety consequence buat masing-masing individu dimasukkan ke dalam KPI, yaitu sifatnya pendekatan individu yang selama ini ada di dalam perusahaan ya. Dan masih banyak lagi lah, masing-masing perusahaan biasanya punya program yang unik-unik tergantung dari bisnis proses mereka gitu ya. Tapi kurang lebih umumnya biasanya adalah ini yang dilakukan yang menyentuh kepada individu atau person.
Nah, itu adalah sekilas mengenai pendekatan perilaku atau human behavior di dalam safety. Ya, mudah-mudahan kebayang bahwa pendekatannya adalah sifatnya person to person, individu ke individu ya. Intervensinya pun sifatnya adalah sebenarnya melakukan perubahan perilaku pada individu-individu. Nah, kemudian ada yang kedua, yaitu adalah human factors atau faktor manusia ya. Kalau diterjemahin ke kita jadi faktor manusia, walaupun human factors S-nya ini ada, saya juga bingung sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia terjemahannya apa. Karena nanti rancu dengan istilah umum. Tapi ini buat gambaran saja bahwa ini adalah satu ilmu terapan yang sifatnya lebih luas lagi dibandingkan dengan human behavior tadi. Kalau human behavior fokusnya adalah ke ilmu perilaku, ya, terutama adalah dari psikologi ya, dalam pendekatan behavioristik gitu ya. Nah, sementara kalau human factors ini pendekatannya itu terdiri dari berbagai macam ilmu disiplin yang lain gitu. Jadi kita lihat mulai dari organizational psychology, psikologi organisasi sampai cognitive science, ada antropometrinya juga, ada industrial engineeringnya juga gitu ya. Nah, ini karena dia sifatnya beririsan banyak ya, ilmu sehingga kemudian lahirlah ilmu baru yang menjadi fokus pengelolaan manusia di organisasi ya, terutama dalam konteks K3 dan lebih spesifik konteks safety. Nah, seperti apa sih human factors itu? Nah, kalau kita lihat ada istilah umum dan definisi keilmuan. Ini contohnya kalau istilah umum, ya saya ambil misalkan dari beberapa koran media massa gitu ya. Ya kalau di kita ya gini, 80% kecelakaan akibat faktor manusia secara istilah umum. Jadi sebagai sebuah faktor disandingkan dengan faktor yang lain gitu ya. Faktor manusia penyebab utama kecelakaan pesawat. Ya mindsetnya adalah bahwa ini sebagai faktor-faktor gitu ya. Walaupun kalau secara definisi keilmuan bukan seperti itu. Definisi keilmuannya ini saya ambil dari Profesor Edward dan Hawkins ya, bahwa kalau kita bicara human factors itu sebenarnya bagaimana kita mengoptimalisasi ya kaitan atau hubungan antara orang dengan aktivitas kerjanya gitu ya berdasarkan ilmu manusia ya yang tersistematis ya untuk diaplikasikan gitu ya dan terintegrasi dengan pola pikir dari rekayasa sistem. Ya, jadi di sini kata kuncinya bagaimana kita mengoptimalisasi orang ya dengan mengintegrasikan antara ilmu orang dan rekayasa sistem gitu ya, engineering ya. Sehingga kita merancang ya, di sini fokusnya merancang sebuah sistem ya, sebuah peralatan yang orang itu bisa optimal pada saat bekerja. Gitu concernnya sebenarnya. Jadi bukan sebagai faktor-faktor seperti yang tadi disebutkan di media massa. Nah ini yang mungkin belum terlalu familiar di kita, tapi saya rasa sih sudah mulai banyak yang berbicara tentang ini. Nah ini adalah sudut pandangnya berbeda dengan tadi yang sudut pandang perilaku individu per individu. Kalau ini sudut pandangnya interaksi ya antara individu, kemudian ilmu manusia dan sistem engineering atau rekayasa sistem. Nah, ruang lingkupnya sendiri itu besar, human factors ya, seringkali bersinggungan dengan ilmu cognitive engineering, engineering psychology, dan juga ergonomi ya. Dan ilmu-ilmu yang menyusunnya itu banyak sekali ya. Nah, di sini juga ditambahkan di bawahnya ada artificial intelligence ya, yang sekarang menjadi concern karena ke depan kita mungkin banyak sekali menggunakan ini ya. Ya, sebenarnya kita sudah pakai ini di handphone kita, di laptop kita ya, algoritma dan lain-lain itu sudah berjalan ya. Karena itu juga menjadi bahasan yang menarik sekali di human factors. Kenapa? Karena ya manusianya kemudian akhirnya bertingkah lakunya yang sudah sesuai dengan algoritma tersebut gitu ya. Ya, dan kemudian ya ilmu bantunya adalah ada statistik, cognitive science, manajemen, dan industrial design. Oke, itu ribetnya deh. Tapi gampangnya begini deh. Nah, gampangnya kita ngelihat kalau ngomongin karakter itu sebenarnya ada ilmu perilaku, ada rekayasa teknik di dalam sebuah sistem gitu. Nah, jadi kita bukan approach-nya orang per orang individu, justru kita approach bagaimana nih interaksi antara orang dengan sistem ya. Kita lakukan rekayasa supaya rekayasanya itu sistemnya itu tadi itu bisa
membuat optimal ya si performa orang tersebut, ya, performa orang-orang tersebut di organisasi. Jadi konteksnya tujuan utamanya adalah peningkatan performa sebenarnya. Peningkatan performa para manusia yang ada di organisasi supaya apa? Kalau dalam konteks safety, supaya safe, ya, supaya safe behavior gitu. Karena kalau safe behavior ya nanti ya ujung-ujungnya kita akan tercapai apa sih yang mau kita capai ya performa organisasi. Terus apalagi sustainability dari organisasinya itu. Nah itu sebenarnya yang kemudian menjadi bahasan dari human factors ya. Nah ini yang beda konteks apa namanya manusianya antara human factors dengan human behavior. Nah, dalam pendekatan human behavior, bahasanya apa saja itu banyak. Yang pasti bahasanya itu adalah system based oriented atau berorientasi pada sistem di dalam organisasi, ya. Sehingga yang dibahas kalau tadi kan individu ya perilaku itu yang dibahas ya perubahan perilaku, terus kemudian mungkin jangan sampai dia unsafe act-nya muncul, unsafe act-nya berubah ya jadi yang positif ya. Terus kemudian mungkin ada membahas tentang skill juga, knowledge. Nah, tapi kalau di sini membahas adalah performa orang, reliabilitas orang ya. Kenapa reliabilitas orang jadi penting? Karena kita tahu manusia itu makhluk yang tidak reliable ya, tidak konsisten ya, beda dengan mesin yang reliabilitasnya itu lebih konsisten dibandingkan dengan manusia. Nah, tapi justru reliabilitas manusia itu penting untuk kita ketahui karena dinamika reliabilitas manusia itu akan terkait sekali dengan performa di dalam organisasi. Kemudian ada error dan pelanggaran atau error and violation. Nah, ini yang mungkin juga apa namanya seringkali perlu diluruskan karena kita sering teriak-teriak ini human error nih, bener nggak sih error atau jangan-jangan violation gitu ya. Dalam konteks human factors, error itu adalah sesuatu yang terjadi karena dalam bahasa Inggrisnya itu unconsciousness atau ketidaksadaran dia ya. Karena bisa jadi dia kurang skill, kurang knowledge, pengetahuan atau rules-nya tidak dipahami dengan baik ya. Dia tidak memahami rules atau dia tidak mengetahui rules gitu ya. Sementara kalau violation dia sudah mengetahui itu semua tapi kemudian tetap melanggar. Gitu ya. Nah, ini ya sebenarnya terjadi perbedaan intervensi antara error dengan violation. Pada saat orang melakukan error, human error itu seharusnya kemudian harus dipenuhi yang tidak terpenuhinya tadi, ya, apakah skillnya, knowledge-nya atau rules-nya. Tapi violation itu ya ini baru kemudian bisa diberikan hukuman atau konsekuensi. Nah, ini juga menjadi bahasan yang penting di dalam human factors karena terkait sekali dengan sistem yang ada di organisasi. Kemudian ada desain kerja. Desain kerja ini konteksnya luas sekali ya, dari mulai visi misi si perusahaan, lokasi si perusahaan, workload-nya ya atau beban kerjanya, kemudian kebutuhan SDM-nya dan lain sebagainya deh ya. Nah itu sebenarnya akan terkait sekali dengan human yang ada dalam organisasi untuk menampilkan performanya. Kemudian perubahan organisasi, organization of change. Nah, kita mungkin kenal juga di perusahaan itu dengan management of change ya. Nah, tapi sebenarnya perubahan organisasi itu banyak. Nah, setiap ada perubahan dalam organisasi itu sebenarnya ada kaitannya dengan perubahan dengan manusianya. Ya, ini yang perlu dicermati. Baik atau buruknya itu tergantung dari asesmennya nanti. Tapi ya, perubahan-perubahan ini yang perlu dicermati. Kemudian dari perubahan organisasi itu biasanya ada keterkaitannya dengan budaya organisasi. Nah, ini juga yang menjadi bahasan yang menarik sekali karena ya kita bertahun-tahun ya di negara kita sendiri budaya safety ya, budaya safety atau safety culture itu dijadikan slogan oleh negara kita selama bertahun-tahun. Kalau nggak salah di tahun 2015 sampai sekarang pun masih ada tentang safety culture. Nah, tapi
Nah, safety culture seperti apa yang kemudian harus kita kelola itu yang menjadi salah satu bahasannya. Kompetensi dan pelatihan. Jadi bukan sekedar hanya ngomongin pelatihan itu hanya part dari pengelolaan kompetensi. Prosedur kerja. Kenapa prosedur kerja jadi penting? Ya, prosedur kerja yang tidak baik itu akan membuat performa yang kurang bagus. Begitu juga kalau orangnya oke tapi nggak mau baca prosedur kerja. Nah, ini dinamika interaksi antara prosedur kerja dengan orang yang bekerja ini kemudian menjadi satu bahasan tersendiri. Dan kemudian komunikasi kritis ini juga penting sekali. Seperti critical communication, terutama pada saat terjadinya perpindahan, ya, perpindahan shift, perpindahan tugas, perpindahan apalagi nih lokasi, gitu ya. Nah itu seringkali disitulah bahasan-bahasan performa manusia itu kemudian mengalami penurunan, ya. Banyak sekali kalau kita lihat kasus-kasus kecelakaan yang menjadi bahasan di safety critical communication atau komunikasi kritis ini, ya. Saya nggak tahu deh, memang dari zaman dulu masalah komunikasi ini nggak habis-habis ya. Entah komunikasi antar pekerja dengan atasan, keluarga, dan lain-lainnya. Kemudian maintenance, inspection, testing. Ini kenapa menjadi penting? Karena tiga aspek ini sebenarnya akan terkait sekali dengan performa perusahaan. Percaya atau tidak, perusahaan yang maintenance, inspection, dan testingnya bagus, ya, itu nggak bisa kalau tidak melakukan pengelolaan manusianya juga ya, dengan baik. Pasti akan terkait, ya. Yang maintenance bagus, yakin deh pengelolaan manusianya oke, ya. Inspection dan testingnya juga oke, ya pasti ada program tentang pengelolaan manusianya yang sifatnya menyeluruh dalam organisasi. Seperti itu, ya. Karena ini juga menjadi kunci dari keberlangsungan organisasi atau sustainability. Dan lain sebagainya yang intinya sifatnya adalah sistem secara luas gitu ya, secara besar ya, sehingga orang-orang yang dalamnya itu punya performa yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, metodenya apa ya? Banyak. Ini nama-nama metodenya memang yang ada ya. Bisa kita sebut metode sekaligus juga tools gitu ya. Dari multi-task analysis, process charting, human factors, human error, situation awareness. Ini yang penting sekali bagaimana kita melihat orang itu nggak peduli deh kepribadiannya apa, tapi situation awareness-nya dia ini deh, bagus gak? Gitu. Pada saat terjadi situasi-situasi yang diharapkan dia bereaksi, dia aware gak? Gitu ya. Kemudian mental workload ya, tim assessment ya, apakah timnya oke atau enggak. Banyak sekali orang yang bagus tapi kemudian tergabung dalam tim yang kurang oke sehingga performanya nggak muncul. Interface alat ini juga penting ya. Alatnya itu punya interface yang nggak bagus walaupun orangnya itu kompeten tapi alatnya susah dipahami gitu ya, interface-nya nggak oke. Nah ini juga bisa menyebabkan error ya dalam human factors ini bisa diselidiki dan juga desain metodenya seperti apa yang kemudian diambil untuk membuat desain yang baik terutama terkait dengan pekerjaan untuk dilakukan oleh para pekerja. Ya, ini adalah metode-metode. Terus kemudian programnya bagaimana? Sebenarnya programnya tadi yang udah ada di bahasan tadi, ya. Kalau program human factors nggak jauh-jauh dari ini sebenarnya. Pengurangan error, ya. Terus kemudian peningkatan performa, ya. Kemudian perubahan desain kerja, ya. Terus kemudian assessment culture dan intervensi culture-nya, ya. Kemudian apa namanya pembuatan prosedur kerja yang lebih mudah untuk dipahami, ya, safety critical communication yang kemudian dibantu dengan teknologi. Nah itu program-program kerjanya sebenarnya ke sana kalau human factors. Jadi nggak spesifik kayak tadi misalkan kalau di pendekatan perilaku ada DBS, ada observasi gitu ya, yang memang karena sifatnya melihat ke individu per individu. Gitu. Sementara kalau ini melihat orang di dalam sistem dan rekayasa engineering atau rekayasa teknologi. Nah, jadi apa sih kuncinya gitu ya atau poin-poin pentingnya kalau kita lihat dari human behavior dan human factors tadi. Kalau human behavior pendekatannya berbasis individu ya.
karena memang basicnya dari ilmu perilaku. Jadi kita benar-benar berbicara mengenai individu per individu, ya. Sementara kalau human factors pendekatannya berbasis sistem dan teknologi. Jadi orang itu katanya kalau di human behavior ya dia berperilaku karena ya si individu itu punya perilaku, kemudian ada kepribadiannya dan lain-lain. Nah kalau di human factors pendekatannya berbasis sistem dan teknologi, orang yang ada di dalam organisasi itu berperilaku karena ada sistem dan teknologi yang mengaturnya, gitu ya. Jadi pasti orang akan menampilkan perilaku ya karena ada perubahan sistem, rekayasa sistem dan rekayasa teknologi yang membuat dia seperti itu, gitu ya. Jadi misalnya contoh pendekatan berbasis individu, kenapa ya dia tuh nggak pakai APD, kalau mungkin berbasis individu ya kita akan selidiki ya, ada nggak nih mungkin masa lalunya kenapa dia orangnya kok nggak mau nurut aturan gitu ya, dilakukan konseling, dicari tes psikologisnya gitu ya. Jadi bermakna berbasis individu, melakukan wawancara individu yang seperti apa. Nah kalau di human factors kita lihat kenapa dia yang pakai itu, apakah sistem dan teknologinya sudah mengatur atau belum gitu. Ada nggak celah-celah untuk orang supaya misalkan dia tidak bisa melanggar aturan gitu ya. Ya kan ada handphone sekarang, kalau kita lihat kayak perusahaan besar seperti Qualcomm saja sudah mengeluarkan APD itu yang online langsung ke sistem ya. Jadi kalau nggak dipakai langsung alert dari di control room-nya. Nah, terus kemudian ada angkanya digitalnya, kalau teman-teman lihat di situ kalau dia pakai kemungkinan berapa persen dia akan mengalami kecelakaan. Itu pendekatannya basis sistem teknologi, dan mau nggak mau akhirnya orang pakai gitu ya. Nah, tapi kalau yang tadi berbasis individu, kita lihat orang per orangnya ini oke, perlu diberesin. Ya tadi dicari kepribadiannya, kemudian dianalisis, dia kemungkinan tipenya seperti ini, jadi harus ini. Itu perbedaannya. Nah, kemudian intervensinya berbasis individu kalau di human behavior ya tadi ya, misalkan dilakukan konseling, coaching gitu ya. Nah, pendampingan per individu. Sementara kalau di sini intervensi berbasis sistem dan teknologi yang dapat digunakan oleh individu. Jadi kalau misalkan tadi masih ada nih orang yang nggak pakai APD nih. Wah, berarti kita perlu perbaiki nih sistemnya. Gimana caranya? Jangan sampai orang, atau 95% orang deh pakai APD. Kita cuma bisa punya error 5%. Misalnya gitu. Ya gimana caranya, pokoknya kita buatlah sistem itu. Ya tadi misalkan terintegrasi sama si control room, atau mungkin ya udah pasang CCTV di mana-mana gitu. Ya, jadi yang diintervensi adalah sistem dan teknologinya supaya orang berubah perilakunya. Bukan si orangnya, akhirnya orang ikut ke sistem dan teknologinya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau human behavior programnya mengubah perilaku individu. Ya, kayak tadi ya, BBS gitu ya. Jadi sifatnya akan merubah ke perilaku individu. Ya pokoknya adalah perilaku si orangnya harus berubah gitu ya dengan intervensi ini. Tapi kalau yang di human factors, programnya merekayasa sistem dan teknologi agar sesuai dan cocok untuk individu. Ya, jadi kalau kita lihat tuh kita punya banyak individunya nih sekarang usia 21 sampai 25. Berarti kita perlu merancang sistem yang cocok buat mereka. Gitu ya. Oh, tapi nanti shift yang malam ternyata lebih banyak yang usianya 30 sampai 35. Oke, berarti kita harus punya sistem dan teknologi yang fit untuk ini. Jadi benar-benar menyesuaikan ke orang. Gitu. Nah, ini mungkin perbedaan sudut pandang antara perilaku dengan human factors, antara human behavior dengan human factors dalam ketiga atau safety. Nah, dari perbedaan itu, ya, kemudian ada seorang ahli yang memunculkan transformasi paradigma, ya, human di dalam safety atau orang di dalam safety, ya. Nama ahlinya adalah Sidney Dekker di bukunya tahun 2014 di Factors of New Era dan Safety Differently, ya. Itu dia sebutin tuh bahwa ada paradigma lama dan paradigma baru, gitu ya. Kalau paradigma lama dia bilang ya bahwa memandang orang manusia itu sebagai penyebab masalah di dalam safety. Sementara paradigma baru dengan pendekatan human factors ya itu manusia merupakan korban atau resipien dari masalah. Jadi kalau ada problem sebenarnya orang ini sebenarnya dia itu juga korban gitu loh. Dia itu bisa bermasalah karena ada masalah lain di balik itu gitu ya.
sistem yang kurang oke atau bagaimana seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan, oh orang melanggar, kalau di paradigma lama penyebab ya, oke ada kecelakaan, kenapa? Ini orangnya dia misalkan nggak pakai peralatan tertentu. Nah itu kita berhenti di paradigma lama adalah oke dia adalah penyebab dari kecelakaan tersebut. Tapi kalau di paradigma baru, kenapa dia nggak pakai? Ada apa dia kenapa nggak pakai gitu loh? Jangan berhenti bahwa oh, dia adalah kausisnya, bukan. Kita harus cari tahu lagi kenapa dia nggak pakai. Oh dia nggak pakai karena ada problem apa? Bisa jadi ada sistem di dalam perusahaan dan teknologi yang tidak make sure atau tidak memastikan dia harus pakai gitu. Misalkan ternyata SOP-nya nggak jelas, terus kemudian oh ternyata dia orang baru gitu ya. Ternyata ada yang tidak tertulis di SOP bahwa ini harus review. Seringkali seperti itu kan. Nah itu baru tahu kalau misalkan kita dikasih tahu gitu. Saya sering menemui di lapangan seperti itu. Ya, nggak tertulis. Orang kan juga mungkin kita berapa persen sih yang baca SOP? Jadi hanya ngelihat apa yang dilakukan kebiasaan. Oh kemarin dia ngelihat ternyata kalau supervisornya nggak pakai itu lewat. Sekarang dia juga karena dia nggak tahu itu harus pakai, jadi dia lewat aja. Nah ini bukan kausis kan? Dia juga korban tuh dari masalah sistem yang tidak baik. Itu perbedaan paradigma transformasinya. Kemudian yang kedua, masalah safety dapat diselesaikan dengan mengontrol manusia. Ini paradigma lama. Paradigma barunya, masalah safety dapat diselesaikan dengan mengontrol sistem dan teknologi untuk mengatur perilaku manusia. Gitu ya. Jadi kalau ini nanti paradigma yang lama tuh fokusnya ada target ke manusia, perubahan perilaku. Kalau paradigma baru, intervensinya menargetkan ke organisasi dan teknologi informatika yang lebih baik sehingga si manusia bisa berperilaku ya dijagain sama organisasi dan teknologi informatika itu. Contohnya apa? WhatsApp ya, handphone kita ya, ada location. Itu mau nggak mau akhirnya itu menjadi pengontrol perilaku kita. Ya, kita tidak mengintervensi ke orangnya, tapi kita intervensi ke organisasi dan teknologi informatika. Aturan dan kebijakan, ya, perubahan aturan dan kebijakan dengan sendirinya akan merubah perilaku orang. Kita nggak nyuruh orang untuk berubah perilaku, tapi kita buatkan kebijakan dan sistem yang bagus, orang kemudian mengarah ke sana. Oke. Halo, Mas Mufti. Ya, boleh Bisa Bu. sambil ini ya, karena ini ada sudah beberapa yang ngechat nih. Udah ada Oh beberapa iya, pertanyaan ya. silakan. Bisa sambil dijawab juga ya, Mas Mufti. Boleh. Atau ini tanggung terakhir Oh, boleh, mau silakan. dibereskan dulu? Ya, Ya. oke. Ya, jadi itu ya. Contoh misalkan gini, intervensi agen ke manusia. Yang paling simpel aja, nyebrang sembarangan. Kalau kita intervensinya targetkan ke manusia, maka kita harus intervensi satu persatu orang, kasih tahu, dilatih, di training untuk nyebrang. Tapi kalau kita mau intervensinya ke sistem dan teknologi informatika, ya kita nggak perlu intervensi satu orangnya, ya. Kita bikinin koridor, kita bikinin jembatan penyeberangan yang baik, yang enak, yang nggak capek orang, gitu ya. Tapi orang juga nggak bisa nyebrang kalau di jalan, semuanya dikasih barrier-barrier atau semua dikasih pagar. Mau nggak mau orang harus naik ke atas, tapi naik ke atasnya misalkan ternyata pakai eskalator. Mau nggak mau orang pasti akan nyebrang di situ. Nah itu perubahan paradigma dari menargetkan ke orang, kemudian ke organisasi dan teknologi. Yang paradigma lama, teknologi dan kas adalah sesuatu yang baku. Jadi orang harus beradaptasi dengan teknologi dan tugasnya. Ya, jadi ini ada teknologi dan baru, orang harus latihan terus supaya bisa pakai teknologi itu. Sementara di paradigma baru, ya tentang human dan safety, teknologi dan task atau tugas itu sebenarnya dapat berubah dengan seiring perkembangan waktu. Nah, dan dapat disesuaikan dengan kemampuan dan limitasi manusianya. Jadi kita lihat seorang ini limitasinya di mana, maka teknologinya kita perlu support supaya orang itu tetap bisa mengerjakan, bisa berperforma dengan baik. Ya, misal. Kemudian perbedaan individu adalah kunci untuk mencocokkan manusia ke sistem yang ada. Ini di paradigma lama. Sementara kalau yang baru, gimana caranya kita membuat sistem yang error resistant untuk menyesuaikan terhadap perbedaan individu yang ada. Jadi walaupun ada perbedaan individu, tapi sistem kita sudah bisa mentrace perbedaan tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir, psikologi dan ilmu perilaku digunakan untuk mempengaruhi perilaku manusia, sehingga manusia direkayasa untuk cocok dengan sistem yang ada.
Sementara kalau di paradigma baru, psikologi dan ilmu perilaku digunakan untuk memahami kemampuan dan limitasi manusia sehingga dapat merancang sistem yang cocok dengan manusia. Jadi kembalikan dengan yang paradigma lama. Oke, mungkin itu dulu Bu Yaya. Sudah habis, pas sekali. Jadi silakan kita berdiskusi untuk tanya jawab. Iya, terima kasih Pak Mufti. Oke, baik. Bapak Ibu, ini sudah ada beberapa yang ngechat tadi. Ya. Mau langsung ditanyain apa saya bacain nih Bapak Ibu? Ada dari Pak Dedi Irawan. Halo Waduh, Pak Dedi Irawan. Chatnya udah panjang. Ya, di sini jika secara konsep safety behavior dan human factor itu berbeda, bagaimana mengintegrasikan dua konsep ini dalam satu program yang bagus dalam mencapai performa yang bagus? Ada dari Halo. Pak Agung Sahrir. Halo Pak Agung Sahrir. Halo Monitor Bu. Pak. Ini apa ada apa sih kersak-kersak gitu di saya? Oh ya. Ya ini Kayaknya saya unmute semua dulu Pak. Oh ya. Halo. Mungkin ada yang lagi di luar. Kayaknya ada yang lagi di luar tapi suara anginnya masuk. Suara anginnya masuk. Oke. Di dalam pekerjaan itu kan pasti ada beberapa orang dengan perilaku kepala batu atau tidak peduli dengan keselamatan. Bagaimana pendekatan Anda kepada orang yang punya kebiasaan seperti itu? Adakah hubungan antara tipe manusia, melankolis, sanguinis, koleris, flegmatis dengan perilaku yang dilakukannya? Ini ya. Ya. Oke. Tadi yang Pak Dedi Irawan saya lagi cari belum ketemu. Halo. Ya. Halo Bu Yaya, mohon maaf ini apa? Ada suara angin masuk terus jadi takutnya nggak kedengeran. Mute kayaknya Mas Mufti. Ya, waduh, ada ahlinya juga di sini, Pak Rida. Ya, oke, baik. Pertanyaan pertama tadi saya coba jawab untuk Pak Dedi Irawan. Bagus sekali pertanyaannya, Pak. Ya, ini sebenarnya bukan apa namanya dua sudut pandang yang bertolak belakang ya. Jadi human factors itu sebenarnya adalah upgrading gitu ya dari human behavior, karena di dalam human factors ya ada human behavior juga gitu di dalamnya gitu ya. Tapi human factors itu lebih luas dan kemudian dia mengintegrasikan antara orang, sistem, teknologi dan lain-lain seperti itu. Nah, kenapa kemudian lahir ini? Karena begini, pada pendekatan human behavior, para saintis nih, kalau yang saya baca, itu melihat ada sebuah kekurangan yaitu ada di soal waktu dan biaya. Kalau kita mengintervensi orang satu persatu, itu butuh waktu dan biaya yang luar biasa besar. Ya, sehingga kemudian dicari tahu gimana caranya kita mereduce itu gitu ya, apalagi terutama soal waktu. Kayak misalnya yang contoh sederhana aja ya, kalau misalkan orang mau apa namanya pakai APD gitu ya, kita training terus-terusan, nggak habis-habis gitu. Kita apa namanya konseling terus-terusan ya, nggak habis-habis. Tapi perlu juga nanti konseling dan training untuk orang-orang yang memang ya tadi ada pertanyaan berikutnya tuh yang bebel, karena dalam ilmu pengetahuan kan nggak ada yang 100%. Dalam ilmu perilaku pun juga nggak mungkin 100%
kita punya orang itu nurut semua. Kalau dalam kurva normal nih, misalkan kurva normal ini kita lihat dia akan naik di atas. Ya kita lihat lah di atas itu 80%. 80% orang yang average. Kemudian 10% orang yang bagus. 10%-nya lagi adalah orang-orang mungkin yang dalam tanda kutip ini yang tidak bisa mengikuti aturan yang ada. Nah, nanti pendekatan behavior bisa dibuatkan untuk yang 10% ini. Tapi yang human factors lebih enak buat masuk ke orang-orang yang 80% dan 10%. Ya, kebanyakan. Kan contoh tadi misalkan kalau misalkan APD, bandingin kita terus-terusan satu persatu orang kita counseling, kita training, ya kita buat saja teknologinya, gitu ya. Kalau dia nggak pakai APD, langsung ke detect di control room, kecatat, gitu ya. Begitu dia masuk area, dia nggak pakai helm, langsung alert, ya. Nah itu kan dalam apa namanya konteks waktu dan biaya itu sebenarnya akan lebih memudahkan dibandingin kita harus mentraining orang satu persatu. Tapi tetap ada yang bebel, nah baru kemudian kita masukkan ke pendekatan individu untuk orang-orang yang bebel ini, yang secara statistik jumlahnya itu biasanya pasti minoritas dibandingin dengan yang average dan unggul. Cuman yang harus hati-hati adalah biasanya di sini perusahaan juga harus melihat ya orang-orang yang minoritas dalam tanda kutip tadi bubble ini apakah mempengaruhi yang lain secara keseluruhan atau tidak gitu. Jadi mengintegrasikannya seperti itu. Pendekatan behavior tetap diperlukan, kayak misalkan konseling, coaching itu tetap diperlukan untuk case-case tertentu. Tapi kalau kita mau ngambil secara lebih general, lebih banyak gitu, pendekatan human factors lebih efektif dan efisien kalau dari pembahasan yang dibahas oleh para saintis dan para praktisi safety saat ini seperti itu, karena sifatnya langsung ke sistem sehingga orang kemudian akhirnya ikut ke sistem dan teknologi itu ya sama seperti apa namanya kayak kita sekarang ya mau nggak mau akhirnya kita trainingnya via Zoom karena ya ada kebijakan, terus kemudian teknologinya sudah ada, akhirnya ya perilaku belajar kita berubah. Gitu. Kan ini kan nggak diintervensi satu persatu orang. Gitu. Nah mungkin itu yang bisa saya jawab gimana mengintegrasikan antara pendekatan human behavior dan human factors ya. Jadi bukan berarti nanti kita tinggal behavior, pendekatan behavior dan kemudian enggak. Pendekatan human factors ini lahir justru karena ada evaluasi dari pendekatan behavior yang udah lebih dulu hadir ya. Terus kemudian dengan adanya perkembangan sistem dan teknologi, pendekatan human factors kemudian lahir. Ya, jadi ini kayak upgrading ilmu gitu ya, gitu. Jadi sebenarnya terintegrasi di dalam human factor pun juga sebenarnya bisa ada pembahasan tentang behavior juga seperti itu. Oke, mungkin itu satu. Terus kemudian yang lainnya tadi saya coba lihat lagi di chatnya. Pak ini ya, Pak Jawa, Pak Agung dulu ya. Pak Oh tadi Agung. udah ya kepala batu dengan tindak pendidikan keselamatan. Iya. Nah ini sebenarnya pentingnya integrasi Pak. Makanya pendekatan human factors itu integrasi antara sistem teknologi. Kenapa? Sebenarnya kalau sistemnya terintegrasi dengan baik, terutama nih kalau pengalaman saya, integrasi antara safety dengan HR. Sebenarnya itu bisa didetek kalau memang sistemnya itu sudah terintegrasi dengan baik ya sistem dan teknologi. Dan pendekatan human factors kan sebenarnya kita bisa membuat sebuah sistem bagaimana caranya pada saat screening kita sudah bisa mempredik orang ini. Ya, kita sudah bisa mempredik orang ini dari sudut pandang keilmuan human science gitu. Kira-kira kecenderungannya dia ini nanti high risk taking ya sih orangnya gitu ya. Kadang-kadang bukan kepala batu, tapi ada yang orangnya senangnya memang mengambil risiko gitu. Nah, kalau misalkan dia ditempatkan di pekerjaan yang butuh compliance atau nurut gitu ya dengan aturan yang kuat, agak susah nih orang-orang dengan tipe high risk taking ini gitu ya, atau pengambil risiko besar.
Orang-orang kayak gini yang cocoknya jangan bekerja di dalam kilang, atau jangan bekerja dekat-dekat proses area yang banyak bahan risiko tinggi gitu ya. Bisa jadi justru malah dia lebih bagus kalau jadi orang eksternal, orang marketing gitu. Nah ini sebenarnya kalau dari awal kita punya sistem, makanya human factors bilang itu harus ada integrasi tuh sistem teknologi sama si ilmu orangnya. Termasuk juga sebenarnya harus ada integrasi antara ya HRSE sama departemen lain ya, terutama kalau departemen orang ya ada departemen human resources. Kan di seleksi awal sebenarnya harusnya bisa terlihat karakter orang, kepribadian orang. Nah terus kemudian kalau bisa di kepala batu ya kita jangan ikutkan dia dulu gitu ya. Ya kalau kita mau merubah dia secara individu, secara perilaku ya kita harus lakukan pendekatan individu perilaku ke orang ini. Gitu. Tapi kalau misalkan perusahaan ternyata sudah punya kebijakan tertentu lah yang di luar itu, ya mungkin bisa diikutkan. Tapi intinya adalah sebenarnya terkait dengan orang seperti ini, yang paling pertama ya tentu kita amankan dulu lah, ya. Kalau bisa kita amankan, jangan mempengaruhi yang lain. Ya, jadi jangan mengeksposure yang lain seperti itu. Nah, itu yang mungkin bisa kita lihat. Dan kita cari tahu juga mengenai apa karakteristik realnya seperti apa gitu ya. Ya bisa dengan konseling, bisa dengan coaching, training kalau memang kita mau merubah dia. Tapi konsekuensinya kalau kita mau merubah dia dengan pendekatan individu, ya tadi ada waktu dan biaya yang harus kita terima gitu ya. Kalau kita memang dalam tanda kutip mau merubah dia, karena nggak gampang tadi untuk merubah individu per individu. Mudah-mudahan menjawab, tapi silakan saja nanti ditanyakan lagi kalau misalkan kurang jelas. Kemudian ada Pak Jawahir, apakah hubungan antara tipe manusia dengan perilaku yang dilakukan? Jadi begini Pak Jawahir Sabiga, kalau dari yang saya pelajari dulu waktu saya kuliah S1, tipe-tipe seperti melankolis, sanguinis, koleris, dan flekmatis itu tidak dimasukkan ke dalam ilmu psikologi disebutnya sebagai ilmu parapsikologi karena dianggap belum tepat gitu ya, maksudnya tidak terbukti secara ilmiah bahwa tipe-tipe ini terkait dengan perilaku yang dilakukan gitu. Kalau dari psikologi sendiri ya ada tipe-tipenya beda, tipe-tipe kepribadian yang lebih detail. Tapi kalau melankolis, sanguinis, koleris, flekmatis ini dianggapnya parapsikologi. Jadi secara ilmiah sih bukan tipe yang terkait dengan perilaku. Sampai saat ini belum terbukti terkait dengan perilaku yang dilakukannya seperti itu. Kalau memang mau mencari tahu lebih lanjut ya lebih baik mungkin ikut tes psikologi yang lebih ilmiah gitu ya, dengan menggunakan tes psikologi yang terpercaya gitu ya untuk mengetahui kepribadian manusianya itu. Nanti apakah terkait dengan perilaku atau tidak itu sebenarnya juga tergantung dari sistem yang ada di organisasi. Kenapa? Karena begini, orang yang nurut pakai APD bisa jadi tipe kepribadiannya beda-beda, tapi perilakunya sama, yaitu pakai APD. Gitu. Orang yang melanggar nggak pakai APD bisa juga kepribadiannya beda, tapi perilakunya sama, yaitu melanggar nggak pakai APD. Nah ini pada saat kita berbicara perilaku di organisasi, kalau sistemnya kuat, itu tipe kepribadian mungkin tidak berpengaruh terlalu besar terhadap perilaku yang ditampilkan. Gitu. Kalau sistemnya kuat mengatur perilaku kerja para pegawai atau pekerja di dalam perusahaan. Ya mungkin itu untuk Pak Jawahir. Ada dari Pak Febriansa lagi, Pak. Oh ya. Untuk kasus pandemi COVID ini, paradigma seperti apa yang lebih tepat dalam mengontrol faktor-faktor ini? Karena saat ini bukan hanya pekerja saja yang berdampak, namun juga dari sisi perusahaan. Nah ini
Ini pertanyaannya agak tricky nih Bu, Iya. karena terkait kebijakan pemerintah. Pertanyaannya bagus nih Pak Febri, cuma saya dalam kapasitas ini kayaknya agak susah untuk bisa menjawab dengan tepat karena kasus pandemik ini satu adalah kasus yang dampaknya besar, lintas negara. Kedua, ini kita perlu melihat ke kebijakan negara gitu ya. Ketiga, ini mungkin dalam konteks health ya. Eh, Mungkin ada teori-teori yang lebih tepat menjawab ya dalam konteks health terutama pandemik ya. Mungkin perilaku dalam pandemik itu di teman-teman yang ahli dalam bidang health mungkin ada. Tapi kalau misalkan apa menjawab dari segi perusahaan, eh, ini betul sekali dampaknya pasti besar. Yang saya amati sih mungkin kalau untuk perusahaan dari COVID-19 ini yang perlu diperhatikan adalah untuk para pekerja yang remote area itu saat ini mungkin perusahaan bisa konsentrasi ke kondisi psikososialnya kalau menurut saya ya karena itu mungkin kalau kita lihat dari faktor risiko gitu ya sepertinya itu yang akan besar ya karena faktor psikososial ini kan uh, susah gampang ya bukan yang real gitu ya kelihatan bukan yang real kelihatan seperti perilaku, tapi itu kondisi di dalam diri masing-masing. Kadang-kadang kita nggak tahu nih orang sebenarnya lagi stres kangen dengan keluarganya udah berapa lama. Nah ini mungkin yang kalau perusahaan itu mungkin bisa berkonsentrasi saat ini ke situ dulu. Gitu. Nah kalau dari segi ekonominya saya mungkin nggak bisa jawab nih kayaknya perlu ahli ekonomi yang menjawab lebih lanjut tuh gimana bertahan dari segi ekonominya gitu ya. Itu ilmunya ada sendiri tuh kayaknya gitu. Tapi kalau dari saya mungkin itu ya mungkin perlu diperhatikan ke faktor psikososial terutama yang terjebak-jebak di site ya jauh dari keluarga gitu ya itu yang perlu dilakukan pengelolaan lebih lanjut saat ini untuk di kasus pandemi COVID-19 ini gitu. Iya, terus kemudian berikutnya dari M. Rizal. Apakah harus dijalankan bersamaan atau dijalankan terpisah mengingat biaya dan sumber daya manusia? Uh, untuk Pak M. Rizal, sebenarnya Human Behavior Human Factors kan ini kan keilmuan ya Pak. Jadi kalau untuk masalah dijalankan dalam bentuk program bisa aja jadi satu program yang tidak terpisah, tapi bisa juga menjadi program yang terpisah tergantung dari masing-masing perusahaan. Karena sebenarnya human behavior indicators itu ilmu dan kemudian ada pendekatannya masing-masing, tapi sebenarnya pada saat dijalankan di perusahaan itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang murni baru dan harus terpisah Pak ya bisa aja kita mengintegrasikan program yang udah ada kemudian dari sudut pandang human factors maupun human behavior. Misalkan contohnya apa? Misalkan contohnya kita membuat kebijakan tentang well-being atau kesejahteraan para karyawan. Nah itu sebenarnya bisa aja kita mengintegrasikan pendekatan human behavior maupun human factors di dalam satu kebijakan tersebut seperti itu ya. Ya, tapi untuk detailnya saya yakin tentu ini perlu assessment dulu di perusahaan gitu ya untuk melihat apakah kita bisa mengintegrasikan dulu itu atau enggak ya. Atau misalkan let's say kayak tadi kalau dulu gitu ya orang buka valve kan harus manual apa segala macam. Sebenarnya dengan adanya pendekatan human factor terus kemudian kita butuh sistem teknologi yang bagus ya kita bisa buat misalkan buka valve kilang tuh nggak harus manual lagi 3 orang buka sekarang udah bisa langsung pakai komputer di konsol. Nah itu aja udah sebenarnya uh, sudah mengintegrasikan sistem teknologi sehingga biaya dan sumber daya manusianya sebenarnya akhirnya
justru malah berkurang kalau menurut perhitungannya seperti itu. Jadi soal masalah dijalankan bersamaan atau terpisah, saya rasa itu bisa dua-duanya. Tapi kalau misalkan pertimbangannya biaya dan sumber daya, saya rasa pasti kalau kita punya asesmen yang kuat, ya kita bisa mengintegrasikan program agar biaya dan sumber dayanya mungkin lebih efisien atau lebih efektif gitu. Kemudian dari Mayosi Revada, bagaimana mengatasi human error yang sudah terlanjur terjadi selain harus menganalisa kesalahan lebih awal ataupun memberikan pelatihan lagi. Oke, untuk mengatasi human error yang sudah terlanjur terjadi, pertama mungkin sudut pandangnya dulu nih, human error atau violation. Kalau human error itu sebenarnya terjadi nggak apa-apa dari sudut pandang human factor. Karena kalau yang disebut dengan error itu orang ada yang kapabilitasnya kurang, sehingga kita upgrade kapabilitasnya. Dan itu suatu hal yang nggak masalah kalau human error. Tapi kalau human violation, dia melakukan pelanggaran, dia sebenarnya udah capable, dia udah kompeten, tapi kemudian dia melakukan sesuatu yang di luar dari yang diharuskan. Nah itu kalau itu hukuman, gitu ya, itu bisa kita berikan hukuman. Tapi kalau human error udah terlanjur terjadi, kalau dari secara keilmuan human factor-nya sih sebenarnya itu suatu hal yang wajar. Sehingga kemudian nanti kita ya akhirnya bisa dengan memberikan pelatihan, upgrading. Contoh kayak gini, sebenarnya nih secara nggak sadar di tambang udah melakukan. Kayak misalkan operator HD gitu ya, itu kan banyak yang masih baru gitu ya, mungkin baru direkrut, dia harus mengendarai kendaraan besar ya. Itu kalau secara keilmuan itu perusahaan harus sadar bahwa ini akan terjadi error karena baru orangnya gitu, skillnya belum bagus, dan dia juga mungkin belum memahami aturan dengan baik, tapi dia punya knowledge karena misalkan dia baru lulus kan, knowledge-nya ada. Nah, terus kemudian gimana mengatasinya? Ya, sejauh ini kan kalau ditambang yang saya lihat adalah pembuat yang baru, supir, sama kayak di orang mengendarai mobil kan, diberikan bendera atau di kendaraannya ditempelkan sesuatu bahwa ini masih baru, karyawan baru gitu ya. Sehingga nanti yang di sekelilingnya bisa tahu, oh ya ini orang baru, jadi jaga jarak gitu. Nah itu mungkin bisa menjadi salah satu solusi ya, seperti itu. Itu sudah dilakukan tuh yang ditambang. Itu itu menyadari bahwa error itu terjadi karena ini masih lack of skill, seperti itu ya, ini lack of skill. Jadi sehingga kita upgrading dia, kemudian kita berikan tanda-tanda seperti itu ya. Nah itu mungkin salah satu yang sudah dilakukan di perusahaan. Jadi kalau error konteksnya seperti itu. Kemudian implementasi safety Ricky Hornailius, implementasi safety model PDCA, plan dicek action, apakah sudah ada sistem teknologi yang sudah diimplementasi di dalam industri? Kalau ada, boleh Pak. Intervensinya itu cukup efektifkah dalam menekan angka kecelakaan kerja? Terima kasih. Kalau untuk sistem teknologi yang sudah diimplementasikan di dalam industri, kalau konteksnya plan dicek actionnya misalkan mau dalam konteks audit, saya rasa sih para auditor sudah punya sistemnya ya. Ya saya nggak punya, mungkin bisa ditanyakan ke mereka. Terkait efektif atau enggak menekan angka kecelakaan, ini kalau menurut penelitian sih tidak hanya cukup dari PDCA, ini harus semua nih. Jadi unsur tentang manusianya juga harus ada programnya, PDCA dan audit ada programnya, kemudian dari segi teknologi engineering juga ada programnya gitu ya. Jadi nggak bisa satu nembak semua gitu, karena PDCA-nya jalan tapi ternyata pengelolaan human yang nggak bagus, walaupun filosofinya harusnya kalau dengan menggunakan model PDCA harusnya itu sudah melingkup semua gitu ya. Tapi dalam prakteknya kadang-kadang jika kita bicara tentang PDCA
di lapangan akhirnya lebih kepada audit seperti itu. Tapi di auditor besar ini sudah punya ya. Cuman saya nggak punya, tapi yang saya tahu ya seperti ya perusahaan konsultan luar negeri yang mahal-mahal itulah gitu. Itu saat ini mereka sepertinya sudah punya sistem yang terintegrasi gitu ya, ke handphone dan lain-lain gitu ya, mereka mengembangkan itu gitu. Tapi saya sendiri kayak bisa berbagi karena itu adalah hak cipta mereka. Jadi silakan saja dicari tahu ya di konsultan-konsultan itu, mereka biasanya sudah mengembangkan sendiri dengan tim IT-nya. Oke, terus kemudian sudah habis ya pertanyaannya, Buya ya? Ya, halo, itu ada Pak Rifki, angkat tangan. Silakan Pak Rifki, mau bertanya? Mana Bu? Nggak kelihatan Halo, di saya. Pak Rifki Ramadan. Oh, sudah mungkin tadi ya ditanya pertanyaannya ya. Udah ya Pak Rifki, di atas ada nggak ya? Coba saya cari. Riki adanya Pak Oh, Riki. lain. Tadi Rifki Ramadan. Ah ya beda. Saya belum lihat. Ya. Halo Pak Rifki. Ini dari tadi angkat tangan yang sebenarnya. Iya. Ya. Kayaknya pertanyaan sudah semua. Mungkin kalau ada lagi yang mau didiskusikan, Bu Yaya. Mana Pak Rifki ini? Ya. Bapak Ibu, kalau kita berbicara manusia itu nggak ada habisnya ya, karena sangat banyak faktor yang terkait di dalamnya. Apalagi kalau terkait dengan K3, di mana ilmu-ilmu juga selalu berkembang. Tadi ada yang menarik pertanyaannya terkait dengan kondisi pandemik sekarang ya, bagaimana dengan, oh ya, Pak Rifki, halo? Siap. Ya, Halo, silakan, ya. mau bertanya Pak? Saya rasa cukup, saya hanya menyimak. Oh ya, ya. Oke. Oke. Baik, ya. Terkait dengan kondisi COVID mungkin ya, satu hal yang penting kalau dari segi perusahaan ada penambahan kos pastinya ya, bahwa untuk menuntut karyawan untuk berperilaku sesuai dengan protokol COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bahwa artinya perusahaan itu wajib untuk menyiapkan segala hal terkait dengan, terutama misalnya peralatan dalam hal ini APD mungkin, seperti menyiapkan tempat cuci tangan, karena terkait dengan perilaku, bahwa ketika kita menginginkan perubahan perilaku pada manusia itu tidak terlepas dari lingkungannya. Contoh misalnya, kalau dia diminta untuk mencuci tangan, tapi tempat cuci tangan tidak disiapkan, ya pastinya karyawan itu tidak bisa cuci tangan. Jadi mungkin di sini peran dari pengusaha ya untuk menyiapkan berbagai hal terkait dengan itu. Ya, dan pastinya itu akan mempengaruhi cost daripada perusahaan, yang mau tidak mau akan mempengaruhi kinerja dan produktivitas daripada perusahaan. Ya, apalagi dengan kondisi sekarang ya, mungkin secara psikologis juga itu sedikit banyak berpengaruh, apalagi pada kerja mungkin dengan new normal life ya, sebentar lagi akan kita masuki. Ada banyak perubahan yang terjadi terkait dengan kondisi COVID. Yang mau tidak mau pasti ada masalah-masalah sosial yang terjadi di situ. Contoh sekarang masalah, kalau saya bilang sih virtual fatigue ya. Itu pasti ketika kita melakukan meeting offline dengan meeting online seperti ini, beban psikologi pasti berbeda. Ketika kita berbicara atau misalnya ketika kita berdiskusi dengan seseorang melalui
online Iya. atau ketemu langsung, bagaimana kita bisa melihat mimik orang, bagaimana kita melihat reaksi orang, itu pasti berbeda ketika kita bertemu langsung dengan ketika melalui via seperti ini ya. Ya. Mungkin itu aja. Bapak Ibu ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau di Jakarta masih ini ya Pak, masih jam 3-an ya, masih beberapa menit lagi ya. Di sini lebih Baru 1 azan jam Pak. asar. Baru azan asar nih Bu. Iya. Oke. Baik, Ya. Bapak Ibu, masih ada waktu 10 menit lagi. Apa mungkin Pak, tadi sempat di slide sempat ditampilkan resilience paradigma. Mohon jika ada waktu bisa dibantu elaborasi lagi dari Pak Dedi Mana tuh? terkait Saya resilience lupa ya. paradigma resilience. Ini kayaknya di sini Bu. Nih, resilience engineering. Iya. Jadi memang resilience itu menjadi kata yang menarik sekarang karena kalau dari kita lihat perkembangannya, istilah resilience ini mengikuti dari perkembangan ilmu psikologi juga. Gitu. Jadi di awal 2000-an itu muncul satu aliran ilmu psikologi namanya positive psychology gitu ya. Jadi jadi positive psychology ini dikembangkan oleh seorang ahli. Dia tuh mencoba untuk merubah paradigma orang bahwa orang yang sukses itu bukan orang yang tidak pernah salah gitu. Tidak pernah salah, tapi justru dia yang kuat tahan banting gitu. Jadi kalaupun dia melakukan kesalahan, dia bisa bangkit lagi. Dia melakukan kesalahan, dia bisa bangkit lagi gitu ya. Nah itu kemudian dikenal dengan nama resilience. Dan akhirnya kemudian ini berkembang dicoba diadaptasi ke manajemen perusahaan oleh teman-teman di bidang manajemen. Jadi resilience organization gitu. Jadi karena organisasi juga katanya nggak mungkin 100% bisa terus-terusan itu di peak performance gitu. Ya, karena organisasi ini dari orang aja nggak bisa peak performance terus 100% gitu. Ada kalanya dia ntar drop jadi 40%, naik lagi 80%. Tapi katanya yang bagus itu yang terus bisa bertahan walaupun turun naik itu gitu. Nah, termasuk si penggagas istilah resilience engineering ini, Profesor Eric Kohler ini juga dia mencontohkan misalkan katanya dia banyak melakukan penelitian di Jepang. Orang-orang di Jepang itu dia bilang itu resilience tuh. Kenapa? Ya mereka ada di tempat yang gampang gempa, begitu terjadi gempa, tapi cepat balik pulih. Gitu. Nah ini konsep resilience tuh awal mulanya tuh sebenarnya seperti itu. Nah di dalam safety itu kemudian coba adaptasi, maksudnya adalah ya kita jangan melihat ke yang negatifnya terus gitu loh. Kita selama ini terlalu terpaku ke unsafe act terus gitu pada saat ngomong perilaku. Ke perilaku tidak selamat terus gitu. Nah, resilience engineering ini adalah gimana caranya kemudian membuat sistem walaupun itu ada tadi ya, tapi si organisasi ini itu dia tetap bertahan ya, si organisasi ini dia bisa survive dan si organisasi ini tetap melesat walaupun dengan kondisi-kondisi yang seperti tadi gitu. Jadi inilah yang kemudian dimaksud dengan resilience. Nah, kemudian dia mengemukakan lagi ya konsep yang berikutnya adalah 52. Dia bilang ya berubah paradigma dari yang negatif ke yang positif gitu. Jadi nama ini mungkin kita melakukan fokusnya gitu ya. Fokusnya itu ke yang negatif terus. Coba sekarang fokusin ke yang positifnya gitu. Apa aja sih yang positif yang bisa dilakukan oleh si perusahaan atau organisasi, sehingga kalau kita mengalihkan fokus mungkin kita perilakunya akhirnya menjadi lebih positif dibandingin dengan negatif gitu. Mungkin seperti itu Bu Yaya gitu. Ya, baik.
Itu tadi ya gambaran beberapa pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Mufti. Dan saya Ya. rasa ya dengan waktu seperti ini, saya rasa tidak akan cukup untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mungkin ya terkait dengan Ya. materi tadi yang sudah ada. Namun Bapak Ibu, insya Allah namanya ilmu ya, ini menjadi mungkin semacam kata kunci bagi Bapak Ibu untuk bisa mengeksplor lebih jauh tentang human factor dan perilaku yang terkait dengan keselamatan. Jadi bisa menjadi bahan bagi Bapak Ibu untuk lebih mengeksplor lagi ilmu untuk faktor-faktor manusia dan di dalam rangka menerapkan ilmu keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, terima kasih kepada Pak Mufti. Saya mewakili teman-teman dari Insurin dan peserta. Saya juga terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah buat Pak Mufti ya. Amin. Namanya berbagi ilmu itu tidak ada ruginya. Semakin kita berbagi ilmu, semakin akan menambah ilmu yang lain. Amin. Ya. Amin. Dan Bapak Ibu peserta sekalian, kami ucapkan terima kasih atas keikutsertaannya. Insya Allah Sabtu depan kami akan hadir kembali dengan topik tentang fatigue management. Tadi kebetulan sempat ikut pematerinya, cuma tadi izin live karena ada meeting juga. Pastinya itu juga topik tidak kalah menariknya ya. Harapan kami topik-topik yang kami sajikan itu menjadi applicable, bisa diaplikasikan bagi Bapak Ibu, baik di tempat kerja, maupun di lingkungan sekitar, maupun di kehidupan sehari-hari. Karena beberapa masih ada yang mahasiswa, ada yang bekerja, ada yang dosen. Alhamdulillah ini Pak, lumayan banyak peserta dari Kendari, dari Bali, dari Jakarta, dari Balikpapan, dari Depok, dari Bekasi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Insya Allah kita selalu bersama. Bagaimana kita bisa melewati wabah pandemi ini biar segera berlalu, kita kembali ke kehidupan normal. Sebelumnya saya malah agak-agak ngeri nih lihat new normal life yang baru. Bagaimana tetap menjaga physical distancing. Ya, mudah-mudahan ini cepat berlalu lah. Pokoknya biar kembali ke normal yang asli, bukan new normal life. Kalau pikir saya maunya malah normal aslinya gitu ya. Bagaimana kita bisa tetap bersilaturahim, tidak ada jarak. Ya, oke, baik Bapak Ibu, sekali lagi sebagai seorang Kesmas, mari kita bersama-sama tetap menjaga protokol pemutusan mata rantai COVID, tetap physical distancing, stay at home, kalaupun tetap harus beraktivitas di luar rumah, selalu menggunakan masker, sering mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal selama 20 detik, atau menggunakan hand sanitizer. Ya, tetap perbaiki imunitas tubuh, jaga jarak dengan orang sekitar, jaga kesehatan. Mudah-mudahan dalam masa bulan Ramadan ini Bapak Ibu tetap sehat, bisa melakukan ibadah, puasa, sampai Lebaran nanti insya Allah. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Mufti, terima kasih Bapak Ibu semua peserta yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Insya Allah kita akan bertemu Sabtu depan dengan topik yang lebih menarik lagi. Ya, kalaupun ada misalnya yang perlu ditanyakan, perlu didiskusikan lagi, silakan hubungi kontak person. Ada Pak Awal di situ yang selalu standby. Pada dasarnya kami PJK 3 Insurin siap selalu membantu Bapak Ibu sekalian terkait dengan ya. Insurin adalah PJK 3 bergerak di bidang pelatihan, konsultan, jasa pembinaan, dan jasa inspeksi. Baik,
Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sabtu depan. Ikuti terus informasi di IG Insurin dan di fanpage Insurin, atau langsung ke Pak Awal atau langsung ke saya juga, nggak apa-apa. Baik, selamat beraktivitas. Semoga tetap sehat, selamat di dalam menjalankan segala aktivitas kesehariannya. Sampai jumpa. Salam Sampai sehat. jumpa, Bu. Salam Salam sehat dan sehat, selamat. selamat. Ya. Nah.